Kami menaikkan nyanyian pujian sebagai rasa syukur kami buat kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu, buat berkat-berkat-Mu, dan bahkan buat kesempatan yang Allah beri bagi kami beribadah pada hari ini. Kiranya nyanyian pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami buka hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong sehingga kami menangkap apa maksud Allah melalui firman Allah yang kami dengarkan. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk katakan yang dekat denganmu, ini minggu terakhir loh. Yang sudah ngomong silakan duduk. Oke, mari kita melihat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13. Kita baca bergantian, saya nanti baca judul perikopnya. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 1, lalu saya ayat 2. Terus kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca bergantian. Saya judul perikopnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 1, saya ayat 2, dan terus kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti apa yang saya katakan? Kita buktikan kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca dengan bergantian adalah ayat-ayat yang menceritakan di mana Paulus memiliki kekhawatiran. Namun kekhawatiran Paulus bukanlah kekhawatiran yang dosa. Kekhawatirannya adalah setelah dia memberitakan firman Tuhan untuk jemaat di Tesalonika, saudara kekasih, apa yang terjadi? Terjadilah perpisahan. Dan kekhawatirannya adalah dia khawatir pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, kepercayaan orang-orang Tesalonika ini dia khawatir menjadi sia-sia oleh karena adanya kesusahan. Ya, oleh karena adanya kesusahan. Nah, untuk itu sudah kekasih, Paulus juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam doanya dia mau berjumpa kembali dengan jemaat di Tesalonika. Agar ditambahkan kepada iman mereka kebenaran firman Allah. Namun apa yang terjadi? Tidak bisa. Oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Dan akhirnya Paulus mengutuslah yang namanya Timotius. Setelah diutus, kembalilah Timotius kepada Paulus. Puji Tuhan, ternyata
Iman daripada orang-orang yang ada di Tesalonika tidak goyang. Tidak goyang. Ya, dan untuk itulah Paulus bersyukur. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul Iman Jangan Goyang. Ya, iman kita nggak boleh goyang, amin. Kita boleh goyang, apalagi orang Batak. Kalau lagi ada pesta, boleh saja goyang supaya dapat saweran. Iya, karena setiap kita suka saweran. Oke, foto dulu. Oke, cukup ya. Maksud saya jangan lagi lah supaya nggak terganggu yang dengarkan firman, amin. Iya, foto dari mana, dari sudut mana lah. Mungkin saya agak berbeda. Ya, supaya kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Biar kita memahami akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya seringkali iman kita goyang karena kesusahan. Saya belum pernah dengar ada orang percaya berkata, waduh imanku goyang nih, kenapa? Gaji naik. Imanku goyang nih, terjadi kesembuhan, gak ada. Umumnya iman kita goyang karena kesusahan. Iman kita goyang karena kesusahan. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana agar iman kita tidak goyang ketika kita mengalami kesusahan. Kalau lagi senang mah gak mungkinlah iman kita goyang, amin. Iya, gak disuruh goyang juga karena lagi senang bisa goyang-goyang. Iya. Nah untuk itu saudara kekasih, saya tidak banyak-banyak, paling tidak nanti pulang bawa 3 aja. Judulnya, apa judulnya? Goyang iman tidak goyang. Dan poinnya 2, jadi bawa 3 aja. Ya, nanti kalau kepanjangan saudara kekasih, ada orang berkata, terlalu lama, terlalu panjang khotbahnya, maka akan banyak yang dilupakan. Sedikit khotbahnya, maka sedikitlah yang dilupakan. Tapi jangan pernah bilang, kalau tidak mau lupa, jangan pernah dengarkan khotbahnya. Ya itu gak boleh. Ya. Nah untuk itu saudara kekasih, yang pertama, agar iman kita tidak goyang, mari kita kembali melihat ayat 3 dan ayat yang keempat dari pembacaan kita tadi. Ayat 3 dan ayat yang keempat, kita baca lagi sama-sama supaya kita fokus. 3, 4, iya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi ketika Paulus bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, ternyata mereka juga sudah mengalami kesusahan. Ya, sudah mengalami yang namanya kesusahan. Jadi yang pertama, agar iman kita tidak goyang dalam menghadapi kenyataan hidup. Saudara kekasih, yang pertama, terimalah kesusahan sebagai bagian dari hidup. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kesusahan. Muka-muka saudara juga muka-muka lagi susah. Dan saya mau katakan, terimalah kesusahan sebagai bagian dari hidup. Tanda bahwa kita hidup, kita sedang mengalami kesusahan. Jadi terima aja udah. Ya, terima saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan bahkan, mari kita coba lihat Matius pasal 6 ayat 34. Umumnya orang ayat yang hafal adalah ayat 33. Carilah, tapi nggak mau usaha. Cuma tahu aja, carilah. Namanya cari harus usaha. Ayat 34 dari Matius pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama 34 ya. Berarti tiap hari ada apa ini? Kesusahan sehari? Jadi tiap hari harus? Lah kan ayatnya begitu. Ini kan kalimat Yesus ketika dia khotbah di bukit. Saudara masih mau jadi orang percaya? Susah loh tiap hari. Masih mau? Enggak mau juga tetap susah, lebih baik mau. Cuma karena ada perbedaan. Kaget ya saudara, kenapa? Karena jujur saja banyak orang Kristen maunya lepas dari kesusahan. Saudara mau lepas dari kesusahan? Mau?
Coretlah ayat ini. Apalagi tadi dalam ayat 3 itu. Dari 1 Tesalonika 3. Kamu ditentukan untuk apa? Coba kembali lagi ayat 3, yuk. Kita baca sama-sama. 3, 4 ya. Bukan, yang ayat 3 dari 1 Tesalonika 3. Kamu ditentukan untuk itu. Apa itunya? Susah. Oke? Tapi saya senang kok. Saya bilang kesusahan itu pasti menjadi bagian kita. Ternyata saudara tertawa. Berarti dalam menghadapi kesusahan saudara bisa tetap berbahagia, itulah bedanya. Ya? Bukan, muka saudara lagi bertanya-tanya. Bener gak sih? Kan itu ayatnya. Saya nggak tambahin dan nggak usahlah cari buku-buku tafsir. Susah nggak menafsirkannya, kan enggak? Kamu ditentukan untuk apa itunya? Kesusahan sehari cukuplah? Berarti tiap hari? Apalagi zaman sekarang, kayak kereta zaman dulu. Susah. Susahnya apa? Duit. Oke? Nah untuk itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Bumi yang sudah terkutuk ini dan dihuni oleh manusia berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat yang ke-23. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita terhindar dari yang namanya kesusahan. Tidak mungkin. Nah untuk itulah saudara kekasih, mari kita pahami. Bahwa kita bisa saja mengalami kesusahan karena pasangan. Yang sudah berumah tangga, coba angkat tangan. Masih ada pasangannya, tapi jangan janda atau duda, yang masih ada ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya. Pernah enggak karena pasangan kita susah? Wah, curhat yang kencang. Mudah-mudahan enggak ada di sampingmu pasanganmu. Enggak, kalau ada pasanganmu di sampingmu nanti ribut lagi di rumah. Lihat, saya percaya tidak ada janji saudara kekasih ketika kita yang namanya masuk dalam pernikahan. Tidak ada pendeta yang berkata, waktu susah gimana kau nanti? Selalu saudara kekasih, waktu senang, waktu susah, berkelimpahan, berkekurangan, waktu sakit, waktu sehat, apakah engkau tetap mencintai si Ucok? Apakah si Ucok tetap mengasihi si Butet? Jawabannya, yes. Tapi pada kenyataannya jujur, apakah tetap bapak-bapak mengasihi istri ketika istri buat susah? Dah, oke, nggak apa-apa. Mumpung curhat aja Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau ribut, hubungi pengerja, jangan hubungi saya. Kalau yang ribut-ribut jangan hubungi saya. Tapi kalau mau nanya nomor sepatu, mau ngajak makan, hubungi saya. Ya, udah kebanyakan masalah. Oke, nah perhatikan. Pasangan kita percaya nggak bahwa itu adalah berkat Tuhan? Berkat Tuhan bikin susah kita. Betul nggak? Nah sekarang, kalau dia berkat Tuhan, kok bikin susah? Masih mau dia? Masih mau mengaku itu berkat Tuhan? Mau bilang nggak, takut diceraiin. Alkitab larang bercerai. Jadi untuk itu ayo. Ini fakta hidup. Bahwa yang namanya kita, ketika kita berpasangan, ketika kita berumah tangga, siapkan dirimu. Pasti yang namanya pasangan kita bisa membuat kita susah. Untuk itu yang muda-muda. Kalau kau nggak siap untuk disusahin sama pasanganmu, lebih baik nggak kawin. Loh, lebih baik nggak kawin. Kenapa? Karena Alkitab nggak melarang dalam perjanjian baru. Boleh berumah tangga, puji Tuhan. Tidak berumah tangga juga Tuhan harus dipuji. Iya. Oke, sekarang berikut. Kita pernah nggak susah gara-gara anak? Kenceng lagi nih. Semua orang-orang susah di sini. Puji Tuhan, lagi kumpul orang-orang susah. Nah pertanyaan saya, siapa yang mau? Anak itu yang mau atau orang tua yang mau ada anak? Berarti berkat Tuhan kan itu? Kok bikin susah? Untuk itu yang mau berumah tangga, kalau kau nggak siap susah karena anakmu, jangan punya anak. Tapi kalau siap, harus. Jadi lihat saudara kasih, ini fakta hidup. Dan jujur, mana lebih banyak? Orang tua banyak susah gara-gara anak atau anak banyak susah gara-gara orang tua? Aduh, muka-muka orang tua yang susah nih. Secara umum, zaman sekarang lebih banyak anak menyusahkan orang tua. Lebih banyak. Tapi mari, jangan goyang imannya. Amin. Lagu pertama tadi apa tuh? Saya lupa.
bersyukur, apapun yang terjadi. Nyanyi mah gampang, betul lah. Coba ibu-ibu, suaminya datang, "Mah, puji Tuhan hari ini luar biasa." Senang istrinya. Apa yang luar biasa, Pak? Di PHK. Wah. Lah, kan nyanyinya gampang. Apapun yang terjadi bersyukur. Halo, masih mau bersyukur? Susah ya hidup ya? Iya, kekristenan itu kalau mau benar-benar susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah untuk itulah saudara kasih, kita bisa susah karena yang namanya pasangan. Kita bisa susah karena anak. Anak pun bisa susah karena yang namanya orang tua. Kakak beradik pun bisa susah gara-gara kakak beradik. Kita bisa susah karena komunitas. Dan bahkan jemaat bisa susah karena pengerja. Pengerja juga bisa susah gara-gara jemaat. Mana lebih banyak? Jemaat bikin susah pengerja atau gembala atau pengerja bikin susah jemaat. Mana yang lebih banyak? Nggak usah dijawab lah ya. Tapi pernah kan? Nggak mungkin lah orang segini nih selalu menyenangkan. Apalagi kalau udah datangnya, udah responnya negatif. Diperhatiin aja, orang pakaiannya gimana sih? Nggak pernah beliin tapi menghina pakaian orang. Kalau memang kau lihat, nggak cocok ini pakaiannya, ajak ke MM ya kau. Kalau ke mall kenceng banget. Ya, dan lihat. Kita juga bisa mengalami kesusahan karena bencana. Kita juga bisa mengalami karena kecelakaan. Kita juga bisa mengalami kesusahan karena ekonomi. Apalagi untuk zaman sekarang. Cari duit tidak mudah. Dan biaya hidup makin bertambah. Ya, tapi saya mau bilang jangan goyang imannya. Kita boleh goyang-goyang. Iman jangan goyang. Ya, iman jangan goyang. Dan akhirnya saudara kekasih, setiap kita pun bisa susah oleh karena tubuh kita yang kekuatannya bisa merosot. Saya sebentar lagi 62 tahun, sebentar lagi. Kalau ada yang ingin tahu, saya kasih tahu dengan catatan, harus kasih kado. Kalau nggak kasih kado nggak usah tanya. Oke? Nah saudara kekasih, seperti biasa, saya dan istri itu mengadakan ibadah WBI di gereja, lalu ke Kampung Batak. Saya kan mengembalakan di belakang rumah sakit Bella. Lalu saudara kekasih ada komsel lah di Kampung Batak, dekat Pak Nenggolan. Karena kita juga ada cabang di situ. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba istri saya setelah selesai komsel bilang begini, "Pak, pulang duluan yuk." Karena jam 5-nya ada rumah gembira. Pulang duluan yuk, kenapa? Kayaknya meriang. Ya sebagai suami yang baik harus nurut. Ya, bukti bahwa suami mengasihi istri. Bagaimana sih suami mengasihi istri? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana sih Kristus mengasihi jemaat? Rela mati. Jadi suami yang baik yang berkenan kepada Allah rela mati demi istri. Jangan nungguin istri kapan mati. Nggak usah ditungguin, pasti mati. Dan saya berdoa kepada Tuhan dan minta kepada istri saya, "Mah, kalau boleh kita mati bareng." Kenapa? Karena orang Batak lahir biayanya gede tapi kematian lebih gede. Jadi kalau bisa mati bareng aja, satu peti berdua, nggak apa-apa. Nah sudah kekasih, akhirnya saya antar. Dalam perjalanan yang ada mampirlah di sebuah apotik, lalu belilah obat. Dekolgen sama jamu tolak angin. Dan di situ ada dagang bakwan Malang. Kita suka juga jajan, minta lahir hangat. Ya minta, awalnya sih bilang beli, tapi pedagangnya jangan Pak, minta aja. Minta. Sementara berjalan, istri saya makan obat itu, sampai di rumah seger. Saudara kekasih, malah saya yang meriang. Ya, jadi meriang membawa apa namanya? Menular. Nah, saudara kekasih ya udah, saya biasa aja. Hari Kamis itu kan Rabu, tanggal 6 Agustus. Hari Kamisnya saudara kekasih, pergilah ke puskesmas. Tingkat kelurahan. Karena ada KIS. Ya, kalau ada yang gratis, kenapa cari yang bayar? Ya, jangan sok tahu loh ya, jangan sok kaya. Ya, persembahan pelit tapi maunya. Ya, oke, nah saudara kekasih berangkat dan akhirnya dikasihlah obat.
Dikasihlah obat, setelah saya makan obatnya, dari kepala sampai kaki mengeluarkan air badan saya. Dan saya sudah punya pengalaman beberapa puluhan tahun yang lalu setelah saya tebus obat di apotek, saya minum, keluar keringat semua. Lalu akhirnya istri saya bilang, jangan dimakan lagi lah. Ya udah saya mau makan satu. Dengan pikiran, kalau kita meriang, kalau keluar keringat, pasti akan sembuh. Makanya kan kalau ada orang meriang kan diselimutin kan zaman dulu. Diselimutin, ketahuan ya yang selimutin. Iya, ya, gak apa-apa, punya pengalaman. Apa yang terjadi kekasih? Tidak makin sembuh. Yang ada maaf kata jadi muntaber, minum gak nafsu, makan juga gak nafsu. Tapi karena cinta saya kuat terhadap istri saya tetap nafsu dengan istri saya. Ya kan jauh lebih baik daripada nafsu kepada istri orang kan dosa. Ya. Apa yang terjadi? Sudah kekasih, hari Kamis keadaan tidak semakin membaik. Saya berhenti obatnya. Dan apa yang terjadi kekasih? Biasa, udah lemas dia. Udah lemas sayanya sudah kekasih. Istri saya bilang, ayolah kita ke rumah sakit. Karena istri saya tidak mau saya langsung meninggal dulu. Ya karena memang meskipun saya juga bilang sama istri, doakanlah. Kalau tidak bisa mati bareng saya duluan aja. Iya. Kenapa? Karena jauh lebih baik suami mati duluan daripada istri. Kenapa? Kalau suami belakangan mati biasanya kawin lagi. Lalu kalau istri belakangan mati kenapa gak kawin lagi? Karena siapa yang mau? Udah tua kan gitu masalahnya. Lah kalau jandanya 50 tahun, 60 tahun siapa yang mau? Mikir. Oh laki-laki kan beda. Makin tua makin jadi. Makanya ada perbedaan mata. Kalau laki-laki makin tua matanya mata keranjang. Kalau ibu-ibu makin tua makin mata duitan. Makanya selama masih ada taruhlah duitmu di keranjang. Itu perbedaannya. Tapi saya berharap saudara kekasih, saudara benar-benar bawa pulang judulnya ya sama poinnya ya. Jangan nanti bercerita di bawah, apa tadi khotbahnya? Nggak penting khotbahnya, yang penting gua ketawa katanya. Wah, itu kurang ajar itu. Ya, tertawa boleh. Selama masih ada temannya. Jangan kau nanti sendirian tertawa. Oh, repot itu. Ya. Nah, apa yang terjadi kekasih hari Jumat? Udah malam. Biasalah laki-laki itu kalau belum plak, susah diajak ke rumah sakit. Lalu berangkatlah ke rumah sakit, ke puskesmas tingkat kecamatan. Tadi tingkat kelurahan, sekarang tingkat kecamatan. Tingkat kecamatannya memang 24 jam, sudah seperti rumah sakit. Saya datang, sudah kekasih. Apa yang terjadi? Istri saya ngumpul dengan pasien yang ada, yang menunggu, sudah kekasih, saya juga ikut. Tiba-tiba istri saya ngobrol dengan yang sebelahnya. Memang beda. Kalau bapak-bapak di rumah sakit, diam-diaman. Tapi kalau ibu-ibu sama-sama nunggu ngobrol. Ya, bapak-bapak begitu. Nah apa yang terjadi istri saya tanya. Kira-kira kalau suami saya langsung ke bawah IGD bisa nggak ya? Karena suami saya udah lemas katanya. Ya namanya ibu-ibu ditanya. Dia bilang, ya usaha aja dulu bu, siapa tahu. Kan jawabannya bagus. Ya, jadi pakai kerudung pun kalimatnya bagus. Ya, lalu akhirnya istri saya bawa saya langsung ke IGD. Singkat cerita, masuklah ke IGD. Disuntiklah supaya tidak muntaber. Disuntik. Dan akhirnya dokter berkata memberikan surat, Pak, Bapak harus ke lab periksa darah. Karena sudah malam, periksa darah jam 8 tutup. Datanglah besok paginya, hari Sabtu. Periksa darah. 1 jam kemudian ada hasilnya. Ada hasilnya dan saudara kekasih, dari hasil itu cuma satu yang begitu mengerikan. Yaitu leukositnya. Normalnya itu 4.000 sampai 10.000. Ternyata leukosit saya 18.600. Dan akhirnya puskesmas tingkat kecamatan tidak bisa menangani. Dirujuklah ke rumah sakit. Disuruh milih. Lalu saya pilih rumah sakit di Permata Hijau. Ya singkat cerita saudara kekasih, berangkatlah ke sana. Di sana saudara kekasih setelah dilihat, oh udah. Lagi-lagi puskesmas tingkat kecamatan dan rumah sakit obatnya hampir sama. Yaitu untuk menahan agar tidak muntaber. Namun saudara kekasih, bedanya kalau di rumah sakit Permata Hijau ada tambahan yang namanya antibiotik 5 butir. Saya makan hari Sabtu 1, belum ada perubahan. Berdoa iya, namanya pendeta masa gak berdoa? Ya, dalam nama Yesus, sembuh, makin lemes. Ya,
Dah, bisa nggak orang berdoa makin lemas? Lihat Yairus, dia datang kepada Yesus. Yesus mau datang ke rumah Yairus. Di tengah jalan diganggu perjalanannya oleh perempuan sakit pendarahan. Udah akhirnya Yesus berangkat lagi ke rumah Yairus. Tiba-tiba ada orang datang. Anakmu sudah mati, ngapain nyusahin gue? Lihat, datang kepada Yesus, keadaannya tidak selalu makin baik. Bisa saja makin susah. Siap untuk susah? Memang muka-muka gak mau susah ini. Oke, nah saudara kasih, Sabtu makan satu. Belum ada yang namanya nafsu makan juga nggak ada, minum juga nggak nafsu saudara kasih. Tapi saya coba dikit-dikit minum. Makan bubur karena harus makan bubur saudara kasih karena mau makan obat. Nggak ada. Hari kedua hari Minggu, tetap ada nggak ada perubahan. Hari ketiga nggak ada lagi perubahan. Hari keempat mulai ada sedikit perubahan. Hari kelima bolehlah makan nasi keras sampai sekarang sembuh. Ya ada prosesnya. Ya ada prosesnya. Lihat, kita ini bisa susah gara-gara daya tahan tubuh. Makanya yang sudah umur 50-60 ke atas, jangan belagu. Bisa mendadak. Siapa yang nyangka saya ngantar istri saya, bukan ngantar. Saya pulang bersama istri saya ke rumah, dia yang demam, dalam perjalanan dia minum obat, dia sembuh sampai rumah, saya malah sakit. Berarti istri saya buat saya ya enggak lah. Ya, lihat saudara kasih. Jadi untuk itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ayo. Mari dalam hidup ini jangan ada yang kita banggakan selain Tuhan. Kenapa? Karena kita ketika membanggakan yang namanya Tuhan, di tengah-tengah kesusahan sesusah apapun, kita bisa tetap bersuka cita. Kita bisa tetap berkata Tuhan Yesus baik. Meskipun susah. Tidak mudah, saya juga suka kasih ketika lemas, mau nyanyi itu gampang gak? Susah. Tapi kita harus paksa. Jangan giliran senang kau gampang memuji Tuhan. Waktu susah juga. Amin. Waktu susah juga. Ya jadi untuk itu saudara kasih, perhatikan baik-baik. Betapa luar biasanya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Betapa luar biasanya kalau kita hanya bangga kepada Tuhan. Karena kenapa? Di tengah-tengah kesulitan, kesusahan yang seberat apapun, kita bisa tetap bersuka cita. Kita bisa tetap memuliakan akan Allah. Dan kita mengakui Allah itu baik. Sebelum saya masuk poin yang kedua. Boleh nggak kita berdoa untuk lepas dari kesusahan? Tadi kan bilang, kamu ditentukan untuk kesusahan sehari cukup. Boleh nggak kita berdoa untuk lepas dari susah? Berarti ayatnya gimana? Doa Bapa kami. Apa doa Bapa kami? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Emang kesusahan itu selalu jahat? Apakah bertabrakan firman yang satu dengan yang lain? Jadi ayat perlu kita mikir. Ya memang harus cerdas. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap. Lalu dengan segenap. Di dalam jiwa ada pikiran. Mikir, ikut Tuhan itu harus mikir. Ya, ikut Tuhan itu harus mikir. Oke, nah sudah kekasih perhatikan baik-baik. Boleh nggak kita berdoa untuk lepas dari kesusahan? Kalau mau lepas dari kesusahan cuma satu. Terimalah gelar yang nantinya kita akan semua terima. Hanya almarhum lah yang tidak pernah susah. Meskipun ketika dia almarhum bisa bikin orang lagi orang Batak kan, biaya penguburannya mahal. Oke? Boleh nggak kita berdoa lepas dari kesusahan? Kesusahan itu tanda kita hidup. Saudara masih hidup? Tandanya apa? Mau lepas dari kesusahan? Ayo. Mintalah kepada Allah Bapa dalam nama Yesus. Beri aku hikmat, beri aku kekuatan. Sehingga kesusahan yang ku terima, kesusahan yang ku alami, aku tidak goyang imannya, amin. Aku tidak lari dari kepada kebenaran firman Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Sepanjang kita baca Alkitab, selalu mujizat itu diawali dengan, saudara mau mujizat? Susahnya mau? Lah mujizat mau, susahnya enggak mau. Jadi gimana? Bingung juga kayak saudara ada yang begini. Ya dicerna apa yang saya katakan. Kayaknya sih gak salah yang saya katakan ya. Minta.
Dan kembali lagi saudara kekasih, kalau kita ingin mengalami mujizat, selalu yang namanya mujizat, perhatikan baik-baik, selalu yang namanya mujizat diawali dengan kesusahan dengan masalah. Amin. Untuk itu minta Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku hikmat agar tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Beri aku kemampuan untuk tidak goyang imanku. Terlebih daripada itu, aku percaya Tuhan, di balik kesusahan ini ada mujizat. Kenapa laut dibelah oleh Allah ketika Musa pukul? Karena bangsa Israel ketika mau lari dari kejaran, ketika mau keluar dari Mesir, di belakang ada pasukan tentara Mesir. Di depan adalah laut. Dia mati, maju mati, mundur dan mempercepat kematian. Lalu Tuhan bilang, pukul Musa. Mujizat besar kan, laut terbelah. Kenapa mujizat besar terjadi? Karena kesusahannya juga besar, taruhannya nyawa. Ya kalau saudara cuma sakit pano lalu minta sembuh dari kanker, kapan sembuhnya? Kanker dulu baru minta mujizatnya. Jadi untuk itu saya rindu setiap kita, jangan ada menjadi orang Kristen yang cengeng, amin. Jangan lari dari kenyataan hidup, ya. Jangan lari. Apalagi kita yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu Saudara kekasih. Apalagi kita yang sudah berumah tangga. Pokoknya terimalah bahwa ketika kita susah oleh karena pasangan kita, sesungguhnya ada hal yang luar biasa. Allah sedang membentuk karakter kita. Cinta kita kepada istri kita, kalau istri kita baik-baik aja mah gampang, betul lah. Cantik kali kau. Tapi saudara kekasih ketika cerewetnya gak ketolongan. Lalu saudara kekasih, kita bangun tidur, dia pakai daster, kita pulang kerja pakai daster. Apakah kita tak berkata, kau berbeda? Apakah kita ikut marah, ikut berontak, ikut ngomel terhadap pasangan kita? Ayo mari belajar, saya juga belajar. Saya juga pernah gagal yang namanya menjadi suami yang baik. Tapi sampai sekarang saya terus berjuang. Tidak ada hari tanpa tertawa saya buat istri saya. Ya, kenapa saudara kekasih? Karena hati yang gembira adalah obat. Salah satu ciri hati orang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah salah satu ciri orang hatinya gembira, ya tertawa. Ini kan muka-muka gembira ini karena tertawa. Walaupun lagi memendam kesusahan. Ya. Jadi gak usah takut dengan kesusahan. Ya, saya juga jujur saudara kekasih, baca ayat ini kurang suka ini tadinya. Tapi mau dibilang apa itu Alkitab? Oke, mari kita coba lihat Matius pasal 5, ayat 10-11. Saya awal-awal gak suka ini. Ya jujur aja gak suka ini. Ya, ada ayat-ayat yang tadinya gak suka, tapi lama-lama ya udah terimalah. Coba kalau kita lihat kitab pengkhotbah. Lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Coba mana? Hari kelahiran dipersiapkan segala sesuatu kan? Tapi hari kematian kadang-kadang gak dipersiapkan biayanya kan? Nah untuk itu mumpung masih hidup nih, persiapkan biaya penguburanmu, amin. Loh, karena kita pasti mati, jangan ribut keturunan kita gara-gara biaya. Oke, Matius pasal 5 ayat 10, 3 ya. Berbahagialah sebab karena, perhatikan, berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara mau bahagia karena aniaya? Oke, nanti pulang saya tempeleng kau kan. Tapi karena kebenaran. 11. Berbahagialah kamu dicela, dianiaya dan dipitnah segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga sebab. Jadi lihat, sebelum kita orang-orang percaya sama kok ngalamin aniaya, ngalamin dicela, ngalamin dipitnah. Tapi karena kebenaran kita bisa tetap berbahagia. Ingat yang lalu-lalu pun orang percaya ngalamin. Kita pun sekarang kalau ngalamin, amin. Dan ingat baik, ada upah besar di sorga. Jadi jangan mikirin dunia ini terus-terusan. Pikirkanlah bahwa seperti Paulus berkata, mahkota kebenaran telah menanti aku. Pikirkan bahwa kebenaran yang kita lakukan di dalamnya kita dicela, dipitnah, dianiaya, sebagai kasih, kita di dalamnya sedang mengumpulkan yang namanya harta di sorga.
Jadi nanti ada mahkotanya beda. Dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah untuk itu sudah kekasih, mulai suka ayat ini ya. Tuhan, aku rindu Tuhan. Hari besok dianiaya, dimaki-maki Tuhan. Lah apa lah. Ya, kan seringkali kita minta Tuhan, tolong Tuhan, dia yang maki-maki saya. Biar ditabrak kereta Tuhan, ini gak boleh begitu loh. Harusnya Tuhan beri aku kekuatan. Ketika dia maki-maki aku, ketika aku difitnah tapi benar aku ada dalam kebenaran. Kuatkan aku untuk tetap mengasihi dia. Makanya kalau ada orang yang memfitnah saudara, ada orang yang menghancurkan hidup saudara, ingat tanggal lahirnya. Kasih kado, amin. Duh, buktikan bahwa kau tidak susah gara-gara itu. Kalau orang baik kita kasih kado mah gampang betul lah. Tapi udah nyakitin, menghina, menipu lagi, kita kasih kado. Waduh, perjuangan. Justru kita akan bergembira kalau kita dengar kabar. Ternyata dia disenggol kereta sampai mati. Oh haleluya, apa yang ditabur dia tuai. Waduh, cari ayat yang mau menyenangkan dirimu. Cari ayat, paksa dirimu untuk melakukannya. Jangan cari ayat kasih orang. Ambil ayat untuk dilakukan. Puji Tuhan ada yang manggut-manggut. Itu membuat saya semangat. Meskipun ada waktu dikatakan 10 menit lagi. Oke. Gak apa-apa, saya juga harus taat kepada aturan. Udah ditulis di situ kan? Ya, saya berharap gak nyampe 10 menit lagi. Karena supaya tidak terlalu banyak dengar. Banyak dengar, banyak lupa. Dikit dengar, dikit lupa. Makanya supaya dikit lupanya, jangan banyak-banyak. Yang terakhir. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 saya percaya nih ayat-ayat favorit lah bagi kita ya. Ayat-ayat favorit. Bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat baik, Allah itu kasih. Yohanes 3:16 karena begitu besar. Dalam tulisan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8-16 berkata begini, Allah itu kasih. Allah itu bukan punya kasih, tapi Allah itu kasih. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengasihi kita. Termasuk ketika kita sedang mengalami kesusahan, termasuk kita sedang mengalami pencobaan, termasuk kita sedang mengalami penderitaan yang begitu menghimpit. Ingat baik, Allah tetap mengasihimu. Dan Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang berinisiatif menyatakan kasihnya. Bukan karena kita minta dan bukan karena kita layak. Dan bahkan Allah yang mengasihi kita ketika kita percaya akan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dengan kata lain, Allah selalu menyertai kita. Untuk itu di tengah-tengah kesusahan seberat apapun, pencobaan sedahsyat apapun, kita harus tetap berkata, Allahku heran. Allahku dahsyat, masalahku biasa saja. Oke. Ada orang berkata, main dari D bro. Ada orang berkata, tepuk tangan adalah salah satu ciri khotbah gak lama lagi. Makanya saya tutup. Saya simpulkan. Udah bu, udah. Selesai dulu tertawanya. Supaya nanti gak lupa. Apa judulnya? Iman jangan. Bagaimana supaya iman kita jangan goyah? Terima kesusahan sebagai bagian dari hidup. Bagaimana supaya iman kita tidak goyah? Semua pencobaan, semua kesusahan, semua masalah, semua pergumulan itu hanya Allah kita yang luar biasa. Tuhan, tinggian gak sih? Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Katakan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan untuk selamanya. Karena tetap percaya. Katakan dengan sukacita, ku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, Tuhan
Sekali lagi. kasihnya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Akui kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ini iman kami Tuhan. Tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ya Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih. Mari serukan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Katakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Penuh rasa syukur katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Ayo bangkit berdiri, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menolong. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Glory, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Ayo sekali lagi katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan Dia mengenyangkanku, Dia menyenangkanku dan peliharaku. Semua angkat tanganmu dua-duanya. Seumur hidupku